Beberapa hari yang lalu saya membahas tentang Bahar Smith yang dimana ketika jemaahnya kehujanan, dia berteriak, kalian kepada air hujan saja takut, bagaimana mau perang? Dia bilang begitu, teman-teman. Jadi kenapa Habib Indonesia ini hanya orasi saja mau perang? Padahal di dalam fakta sejarah tidak ada satupun habaib melakukan peperangan. Tidak ada, teman-teman. Gak ada. Di kitab-kitab Habib pun tidak ada mereka menjelaskan mereka pernah berperang membela agama ini. Gak ada. Yang ada apa? Dongeng hurufat membludak. Dan sekarang setelah Bahar Smith di mana-mana teriak rentong, mau perang, ke sana mau duel, ke sini mau duel. Giliran ditentang Harry Pras, kicep. Gak ada berani itu dia mau duel-duel dengan Harry Pras. Mau ketemu Harry Pras, menyelesaikan apa tantangan Harry Pras. Gak ada. Yang ada apa? Sok-sok bijak dia. Padahal gak ada bijak-bijaknya sama sekali. Nah, dan sekarang ada lagi satu Habib konyol yang dimana kemarin sudah dilaporkan kepada polisi, namun prosesnya tidak terlalu cepat. Ya semoga saja nanti prosesnya berlanjut. Nah, orang ini, Habib ini, katanya mau ke Jakarta, teman-teman, dan ingin perang besar-besaran membawa 50.000 jemaahnya. Coba kita dengar. Ocehannya kita dengar dulu. Para pengikut saya, jamaah saya seluruhnya, yang jumlahnya lebih dari 50.000 orang nih, siap. Tuh, siap. Jadi sekitar 50.000 orang jemaahnya Habib ini siap perang, teman-teman. Dalam tubuh saya mengalir dalam Rasul. Diam! Perang dengan siapa? Di mana lokasi perangnya? Di mana? Guys. Untuk berangkat ke Jakarta membela Bapak Prabowo Subianto. Mau dibela bagaimana Pak Prabowo? Anda itu mau ke Jakarta, mau mendahului militer, mau mendahului Polri. Memang Anda ini mau ke Jakarta mau ngapain? Mau perang bagaimana? Mau bawa golok? Mau bawa bom? Siapapun orang yang ingin menggulingkan pemerintahan Prabowo Subianto terus dengan Mas Gibran Rakabuming Raka, saya yang akan memimpin pertempuran dari Jawa Timur. Ini caper. Ini orang seperti ini caper, teman-teman. Padahal dia ini gak ada gunanya bagi bangsa. Gak ada gunanya dia. Orang ini hanya caper cari perhatian. Untuk apa? Seolah-olah dia ingin menjadi pahlawan, ingin dijuluki pahlawan, ingin disanjung oleh Prabowo, ingin disanjung oleh Gibran. Itu tujuannya sebenarnya. Bukan dia benar ingin perang, no. Karena ketika memang benar-benar ada, misalkan benar-benar ada kudeta, benar-benar ada ini, ada itu, dia tidak akan ada di barisan terdepan. Karena apa? Golongan Habib ini hanya omon-omon semata. Kalian ingat kepada Rizik Syihab, asah golok yang tajam, asah ini begini, datang ke sini. Ujung-ujungnya apa? Gak ada apa-apa, teman-teman. Ya, sekalipun ada kudeta, misalkan ada nih seperti 98. Orang seperti Habib ini gak akan berani tampil, ya, hanya omongan. Karena apa? Sudah ada militer, sudah ada Polri, sudah ada Brimob dan lain sebagainya untuk mengamankan. Jadi gak perlu ada kekuatan dari Habib yang keluar-keluar ada 50 jemaah itu, gak ada, gak perlu, gak dibutuhkan. Anda itu tidak dibutuhkan. 50.000 datang ke Jakarta, sebelum Anda datang ke Jakarta sudah kejauhan. Anda di Jawa Timur jauh ke Jakarta itu. 50.000 Sontoloyo. Apa? Mau kemana? Aduh ya Allah. Ya, siapapun yang ingin merusak harga diri Bapak Presiden, ingin mengganggu Bapak Presiden Prabowo Subianto, saya pasang badan, saya siap bertempur sampai titik darah. Anda siapa? Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Penjual agama, penipu, pendusta, penjual agama. Siapa Anda kok siap-siap bertempur? Emang tempur apa yang Anda ingin lakukan? Bisa. Sebenarnya kalau ingin benar-benar membela Pak Prabowo Subianto, kalau ingin menjadi pahlawan, ingin membela rezim, ingin membela kebijakan, ingin membela sosok, satu, dengan gagasan. Dua, dengan ilmu. Tiga, dengan kebijaksanaan. Empat, dengan apa? Dengan wawasan. Kalau dengan empat ini Anda bisa membela presiden, maka apa? Anda akan mendapatkan sanjungan, pujian, dan tepuk tangan dari orang lain. Tapi kalau Anda ingin membela presiden dengan provokasi, dengan perang, kekerasan, pertumpahan darah, tempur-tempuran, mengerahkan massa, Anda tidak akan mendapatkan tepuk tangan, sorak meriah, sanjungan, pujian, nggak ada. Anda akan mendapatkan hujatan. Cek saja komentar. Nih, saya belum lihat komentarnya. Lihat saja komentar. Kulo jemaah jenengan beb, tapi untuk hal ini kulo mboten derek jenengan. Untuk masalah politik kulo gadah pandangan sendiri. Tuh, aku wong Tuban, tapi aku rak kenal kue.
Tuh, perhatikan teman. Kue sopo, 50.000 itu dari mana? Ada yang percaya, bismillah jadi komisaris Pertamina. Sopo cah iki, menyesal milih Prabowo. Perhatikan teman-teman. Sudah sok-sokan dia ingin bela-bela, ingin perang-perang, ingin tempur-tempur. Endingnya dihujat netizen. Karena apa? Kalau ingin membela rezim, ingin mengagungkan rezim, ingin membela sosok Pak Prabowo, bukan dengan cara tempur-tempuran. Anda itu Pak Bagil, Anda itu warga sipil. Tidak sepatutnya membuat narasi perang-perangan seperti Rizik Syihab. Oh, apa yang dilakukan Rizik Syihab? Kami orang Yaman, Pak Prabowo. Kalau kami ditantang, kami siap. Mau apa tuh protes-protes Indonesia gelap? Kabur aja sono ke Yaman. Kalau Bapak Presiden terus mengulangi, terus ingin menjadikan orang-orang Yaman sebagai musuh, ya kami siap saja, Pak. Enggak, kami enggak mundur, kami enggak takut. Siapapun akan kami lawan. Saya akan lawan. Presiden goblok. Kami tidak takut. Siapapun kami lawan. Sama. Rizik Syihab dan Mbak Agil ini sama narasinya. Siapapun akan dilawan. Terus apa respon dari netizen? Dihujat. Sok-sokan mau jadi pahlawan. Pahlawan Tarim. Kami pahlawan dari Tarim. Iya, kalian pahlawan dari Tarim. Tapi sesepuh kalian itu pahlawannya Belanda dan pahlawannya komunis. Dan Aidit, Barakbah. Ada berapa Habib yang jadi komunis. Berapa Habib jadi pemimpin komunis. Dan tidak sedikit juga Habib jadi antek Belanda. Musuh negara. Ini siapa, Neng? Itu Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, alias dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Oh, orang yang katanya menentukan hari proklamasi kemerdekaan itu ya? Bukan, itu kata cuma Ali klaim Hidayat. sepihak dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Waduh, memangnya perannya apa pada masa kemerdekaan? Nggak Karena ada. secara historis dan valid kurang jelas, dia itu murid dari Utsman bin Yahya, Utsman bin si Yahya, antek penjajah antek itu. Belanda. Kalau dia muridnya antek penjajah, berarti dia juga sama dong. Nggak tahu ya apakah dia juga antek penjajah. Kalau Utsman bin Yahya dapat penghargaan 1 kali, sedangkan Ali Kuitang ini justru dapat penghargaan 2 kali penghargaan. rencana salib singa dari pemerintah kolonial. 2 kali. Ya Wow, Allah. wow. Oh. Kamu jangan fitnah melulu, Neng. Siapa yang fitnah? Itu fakta sejarah. Dokumentasinya bisa dilihat di koleksi digital Universitas Leiden 1936. Wah, berarti lebih parah dong. Ya gitu deh. Tapi nggak tahu ya. Biar masyarakat yang menilai. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Sok-sokan kalian mau cari perhatian seolah-olah di Indonesia butuh kalian. Kalau ada kalian, Indonesia akan aman. Karena apa? Kalian bisa menurunkan rantai emas dari langit. Bangkitkan ratusan orang mati. Enak kalau begitu. Bangkitkan tuh Pak Soekarno. Bangkitkan Pak Harto. Bangkitkan Gus Dur. Mendoktrin umat di Indonesia dengan cara dongeng, ngibul, nipu. Seolah-olah kalian pahlawan di Indonesia. Mimpi dibela sama Adi Hidayat bahwa kemerdekaan di Indonesia berkat siapa namanya? Ali Kuitang. Sedangkan Ali Kuitangnya mendapatkan 2 penghargaan dari Belanda, kolonial Belanda, penjajah Belanda. Makin konyol. Jadi di Indonesia itu para habaib sudah makin konyol oknum-oknumnya, banyak yang bertingkah belagu. Sontoloyo. Jadi memang kita ke depan akan terus memberikan edukasi mengenai kebobrokan, keanehan-kejelehan, tipu-tipu dari para habaib ini yang sok-sokan di Indonesia seolah-olah mereka pahlawan. Ya, sesepuh mereka pahlawan. Pahlawan penjajah. Ya, pahlawan pembela penjajah. Ish. Aduh.